Santapan Harian Jumat 19 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berpegang pada firman-Mu, dan kami sangat mencintainya. Kami berpegang pada firman-Mu, sebab seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amsal 26 ayat 1-16. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Sahabat Santapan Harian, hidup bersama orang lain membutuhkan hikmat. Tidak semua yang dikatakan orang harus kita tanggapi. Kita mesti memperhatikan siapa yang berbicara dan apa yang dibicarakan. Jika tidak, kita sendiri bisa sakit hati karena memikirkan kata-kata negatif. Terkait dengan hal tersebut, Amsal pasal 26 mengingatkan kita tentang orang bebal yang sering merasa benar, padahal dirinya sama sekali tidak terhormat. Mereka berbicara tanpa peduli dengan hati orang lain. Mereka sangat suka berdebat dan tidak mau kalah meskipun pendapat mereka salah. Mereka menutup diri dari nasihat orang lain dan menolak hikmat Tuhan. Ayat keempat mengajarkan kepada kita untuk tidak menjawab perkataan orang bebal karena pemikirannya sangat tertutup terhadap kebenaran. Apapun yang kita katakan tidak akan didengarkan. Bahkan mereka bisa jadi akan memojokkan dan mengolok-olok kita. Sedangkan ayat yang kelima mengajarkan kita bahwa bagi orang bebal yang kurang pengetahuannya tetapi ingin belajar, mau membuka diri dan memperbarui pemikirannya, kita mesti memberi jawab kepada orang tersebut.
Kita perlu menyatakan kebenaran agar orang itu diluruskan dari pemikirannya yang keliru. Dari kedua ayat tersebut, kita dibantu untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk dalam salah satu tipe orang bebal di atas? Apakah kita adalah orang yang berkacamata kuda, yang tidak mau terbuka kepada kebenaran dan begitu ngotot atas pemikiran kita sendiri? Apakah kita masih punya celah untuk mau mendengarkan kebenaran dan hikmat Tuhan yang Ia nyatakan dalam berbagai cara, termasuk melalui orang-orang di sekeliling kita? Saat ini kita bersyukur karena diingatkan atas realitas adanya orang bebal dalam hidup kita ini. Bisa jadi orang itu adalah kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita membuka diri untuk dikoreksi, baik atas kebebalan kita maupun sikap kita terhadap orang bebal di sekitar kita. Mari kita senantiasa meminta hikmat Tuhan agar kita terus dikoreksi olehnya, serta mampu bersikap bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tanamkanlah hati yang penuh hikmat dalam diri kami. Mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami ini dengan cara yang selalu membawa kami semakin dekat kepadamu. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.